nama saya Kristi Siwilarasati dengan NIM 65114210001. Saya dari program studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahan pembajakan akun di media sosial pada sekarang ini. Oke, ingin tahu bagaimana sih caranya? Kita saksikan terus ya sampai akhir. Pada saat ini pasti di antara kalian semua menggunakan media sosial, karena media sosial itu juga bermanfaat bagi kita semua. Ada dampak positifnya, namun juga ada dampak negatifnya. Apa sih dampak positifnya bagi media sosial yang kita gunakan itu? Yang pertama ya pasti untuk kita bisa berkomunikasi dengan antar teman kita, antar keluarga kita, atau siapapun itu. Kita bisa membangun relasi dalam media sosial ini, walaupun jarak kita berjauhan, tetapi kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lalu selain itu, kita juga bisa loh untuk mendapatkan berita-berita secara cepat. Kita bisa mendapatkan berita apapun itu melewati media sosial. Selanjutnya, ada pun dampak negatif dari kita menggunakan media sosial. Nah, pada saat ini kejahatan-kejahatan di media sosial atau di dunia maya sangatlah banyak terjadi. Ataupun kita juga pernah jumpai, kita pernah temui, ataupun kita pernah alami. Lalu, salah satunya yaitu ada membajakan akun di media sosial. Nah, pada seperti inilah ada seorang hacker yang mengambil alih akun kita, lalu ia menggunakan akun kita tidak sewajarnya. Ada pun yang memposting yang tidak layak untuk diposting, lalu ada mengirim pesan ke teman-teman kita untuk bisa penipuan atau apapun itu juga. Tetapi masih banyak juga nih dari kita yang kurang paham akan kesadaran untuk mengamankan akun media sosial kita. Lalu, bagaimana sih kita akan tetap menjaga akun media sosial kita ini? Yang pertama itu kita harus menjaga privasi akun kita. Kita harus menggunakan privasi untuk tidak semua orang bisa melihat akun media sosial kita. Lalu yang kedua yaitu mengganti password media sosial kita secara berkala. Nah, kita juga harus menggunakan password yang tidak banyak orang ketahui atau gampang untuk bisa ditebak orang lain. Kita harus menggantinya secara berkala. Lalu yang ketiga ada kita harus memikirkan nih kalau kita mau nge-post apapun itu ke media sosial, apakah layak untuk di-post. Kalau misalkan tidak layak, kita harus mempertahankan untuk tidak bisa nge-post, karena bisa akan dampak kejahatan-kejahatan ketika kita nge-post yang tidak layak untuk di-post. Yang keempat, yaitu kita harus tetap waspada ketika kita berbelanja online, karena ketika kita berbelanja online, kita juga harus memberikan identitas kita seperti nomor telepon, alamat rumah, apapun itu. Jadi kita harus tetap waspada, karena dalam identitas itu bisa penjahat-penjahat menggunakan identitas kita untuk menyamarkan kita. Jadi selalu waspada untuk berbelanja online. Lalu selanjutnya yaitu kita harus bisa menerapkan penyaringan konten. Nah, banyak sekali nih konten-konten di media sosial, tapi kita harus juga bisa menyaringnya untuk tidak semua konten yang bisa kita ikuti atau kita lakukan. Selanjutnya, juga kita harus bijak nih dalam membuat konten-konten. Lalu kita juga harus memperhatikan hak cipta kita ketika kita membuat konten untuk tidak bisa meniru orang lain secara keseluruhannya. Lalu selanjutnya ada juga kita harus mematikan permission aplikasi yang sudah kita tidak gunakan. Langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita perhatikan juga yaitu kita harus menjaga handphone kita, komputer kita, karena seorang hacker akan memperhatikan menyebarkan virus kepada apa yang kita gunakan seperti handphone ataupun laptop kita ataupun komputer kita. Juga kita harus menjaga privasi kita nih. Kita jangan memberikan apapun itu yang menentukan privasi kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, selanjutnya juga kita harus mengamankan akun email kita. Banyak sekali media sosial yang bersangkutan dengan email kita.
Nah, jadi kita harus tetap mengamankan akun email kita untuk tidak terjadi apapun itu. Lalu yang terakhir yaitu kita harus selalu mencari informasi data supaya kita tidak terjadi pembajakan pada akun kita. Jadi selalu waspada untuk tidak terjadinya pembajakan akun media sosial ini yang banyak sekali kata-katanya. Jadi kesimpulannya, kita harus tetap menerapkan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu kita juga harus tetap bersadar dan hati-hati. Pada saat ini kita harus dengan bijak menggunakan media sosial yang kita gunakan saat ini. Kita juga harus tahu batas-batasan yang mana harus kita lakukan dan mana yang kita tidak harus lakukan. Nah, segitu saja informasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan untuk bisa memberikan informasi ini dan juga bisa untuk bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.